Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najib Jini Gumilang dengan NPM 247820024. Di sini saya akan melakukan hands-on untuk mata kuliah pemrograman internet 1 yang dimana kita akan melakukan hands-on untuk di lab 15 yaitu ada automate testing. Jadi di sini kita akan setelah mempelajari beribu-ribu lab session, maksudnya ada 15 lab, di sini kita akan masuk di tes terakhir. Nah, pada praktikum ini tuh kita akan menyusun pengujian kode program automate testing ketika basis kode berisi membesar atau di-deploy ke production. Jadi di sini kita langsung saja ke bagian pengumpulan ya, di mana di bagian video. Jadi di video ini kita mengikuti urutan pemaparan berikut ini. Yang pertama itu kita akan menjelaskan arsitekturnya, menunjukkan diagram arsitektur Smart City Issue Tracker yang dibangun. Terus kita akan demo fungsionalitas aplikasi. Jadi di sini kita harus melakukan langsung menggunakan browser menggunakan hasil deployment atau yang sudah di deploy ke server ya, bukan yang lokal, yang dimana kita akan membuat menjadi portal citizen, di mana kita akan mendemonstrasikan pembuatan draft laporan. Yang kedua kita akan mengajukan laporan tersebut. Dan sebagai admin kita akan login ke admin dan menunjukkan halaman dashboard dan mengubah status laporan. Jadi kita akan menambah kode dan dokumentasi API. Dan di sini kita akan buka kode program, tunjukkan blok kode yang paling menantang atau yang paling sulit ya, kayaknya ya. Bukan kayaknya sih, harusnya yang paling sulit. Terus kita akan buka Swagger atau Scalar, terus pilih satu saja dan tunjukkan serta jalankan salah satu endpoint. Nah, yang keempat ada running automate testing. Jadi kita akan melakukan perintah testing ini. Ada yang buat di back end dan juga ada di front end, yang dimana kita akan menjalankan pada aplikasi yang tadi nih, testing backend dan playblock pada aplikasi yang telah di server, terus tunjukkan statusnya tanpa ada fail atau kesalahan. Terus kita akan sebutkan salah satu kendala sulit, bug, atau error yang dihadapi selama 1 semester ini. Ini mungkin ada lampirannya ya, yang tesnya. Kalau misalnya pengujiannya, kalau responnya oke dan error. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Tapi karena di sini saya mungkin agak berbeda dari kode yang dikasih oleh dosen saya karena saya mengikuti alur project yang ada di program saya ya. Oke. Jadi yang pertama, nah kita akan menjelaskan pada project Smart City Issue Tracker ini. Nah, punya saya sendiri itu bernama, kalau kalian bisa lihat di sini, untuk kota saya sendiri itu bernama Silent Hill Portal. Jadi saya mengambil referensi dari game Silent Hill yang dimana dia memiliki ini kotanya bernama Silent Hill. Jadi sistem itu dibuat untuk membantu warga membuat laporan permasalahan kota seperti jalan rusak, drainase, sampah, lampu jalan dan kategori lainnya. Pokoknya laporan dari warga kota Silent Hill eh, untuk kotanya. Nah, aplikasi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada dua bagian utama, yaitu yang pertama ada citizen untuk warga, dan juga ada admin untuk petugas. Sini. Petugas. Jadi, dari sisi arsitektur, kota citizen itu dibangun sebagai single page application ya. Ini untuk kalian bisa lihat di sini, saya menggunakan ada CSS, ada JS, dan juga ini ada Node.json-nya ya. Jadi portal citizen itu dibangun sebagai single page application yang berjalan melalui GitHub page. Bagian itu menjadi GitHub page. Jadi kalau misalnya udah di deploy, dia URL menggunakan GitHub page. Bagian itu menjadi interface utama bagi warga untuk login, membuat draft laporan, mengajukan laporan, dan melihat feed kota. Nah, front-end itu kemudian berkomunikasi dengan back-end Django REST API yang berjalan di server kampus nih. Pada alamat
IP-nya saya ada di 103.151.6384 dan untuk portnya sendiri ada di 8007. Dan backend ini tuh bertugas untuk mengatur autentikasi. Ini kita taruh dulu aja. Mengatur autentikasi, menyimpan data laporan ke database, membatasi hak akses pengguna, dan menyediakan data untuk portal admin. Nah, admin sendiri itu dapat melihat dashboard, membaca daftar laporan yang sudah diajukan, maksudnya tuh yang bukan draft ya. Lalu memperbarui status laporan sesuai alur penanganan. Nah, dalam pembagian ini, front-end itu fokus pada tampilan dan interaksi pengguna, sedangkan back-end itu fokus pada data, validasi, dan keamanan akses. Nah, mungkin itu menjelaskan pada bagian satu penjelasan arsitektur ya. Nah, yang kedua kita akan menguji atau mendemokan fungsionalitas aplikasinya. Jadi demo itu harus dilakukan langsung di browser menggunakan hasil deployment. Nih, saya udah ada di sini, saya menggunakan hasil deployment ya. Nah, di sini kita akan disuruh ngapain? Sorry. Jadi kita disuruh melakukan demonstrasi pembuatan draft laporan, ajukan laporan tersebut reported, dan tunjukkan fitur anonimitas pada feed publik. Anonimitas pada feed publik. Nah, jadi kita login dulu ya ke akun Citizen-nya. Kita menggunakan akun Citizen 3 dengan passwordnya adalah kalian tidak boleh tahu. Nah, ini sudah masuk. Nah, di sini kita akan pada halaman itu dapat menu laporan, ada feed kota, dan juga setelah ada laporan baru ya, laporan tabel laporan. Yang pertama kita akan membuat laporannya. Di sini kita akan contoh laporannya, misal jalan-jalan deh, lampu jalan, misal lampu jalan mati di sekitaran jalan utama misalkan. Nah, ini kalau hijau ini berarti dia berhasil ya, dan ada karakternya. Ini batas untuk laporan itu ada 80. Ini kita kategoriin udah pasti lampu jalan. Contohnya di jalan mana? Jalan utama, jalan misalnya jalan Adira Nur Wahid lah. Adira Nur Wahid itu siapa? Nah, Adira Nur Wahid itu salah satu pemuka salah satu yang tertua di Silent Hill, di kota Silent Hill, di kota saya. Jalan Adila Nur Wahid 13. Nah, ini deskripsinya, kalian bisa jelaskan nih. Jadi, misalnya banyak lampu mati di jalan tersebut. Nah, kalian untuk sebagai citizen, sebagai warga, kalian bisa mengkeep laporan dulu. Misal kalian ada yang mau diganti ya, di sini kita simpan draft aja dulu. Nah, untuk simpan draft di sini, kalian kalau misalnya login di sini sebagai admin ya, login sebagai admin, dia tidak dapat melihat draft kalian karena draft tuh hanya dapat dilihat oleh yang membuat laporan tersebut. Nah, selanjutnya misalnya di sini tidak ada yang mau diedit lagi, tidak ada yang mau dibenarkan, kalian bisa langsung ajukan statusnya menjadi reported ya, ajukan. Tapi sebelum itu kita masuk dulu sebagai admin. Nah, admin sendiri di sini bersama Zan. Kita login. Di kalian lihat di sini ya, ini nggak ada statusnya draft. Ini kan jalan rumah dia terus. Oke, misalnya kita mau ajukan, kita ajukan saja. Oke. Ini statusnya udah reported. Kalian bisa lihat di sini. Kita refresh. Nah, ini lampu jalan di jalan utama, jalan Adilan Nur Wahid, statusnya report. Nah, sebagai admin, kalian tuh cuma bisa melihat detail dan bisa melanjutkan laporan menjadi statusnya resolved ya. Kalian tidak bisa menghapus dan mengedit laporan. Kalau yang misalnya menghapus dan mengedit itu hanya di bagian yang membuat laporan. Oke, kita verifikasi saja sampai misalnya sampai resolve.
proses, jadi in progress. Habis itu kita selesaikan menjadi resolved. Nah, kalau jadi resolved di sini kita lihat di dashboard. Nah, laporan terbaru nih. Kalian lihat laporan terbarunya. Ini emang, oh, laporan terbaru tuh harus report ya. Harusnya tadi jangan kita resolve dulu. Jadi, oh ini 5 laporan terakhir aja deh. Nih, kalian lihat di 7 Maret. Sekarang tanggal nggak sesuai ternyata. Ini yang kita buat tadi ya. Ini laporan selesai. Jadi dia udah masuk secara real time di bagian dashboard. Eh, salah. Nah, mungkin itu untuk penjelasan dari demo fungsionalitas aplikasinya. Sekarang kita akan masuk sebagai bedah kode dan dokumentasi API. Nah, saya di sini memilih bagian di bagian server Smart City itu di main app. Main app di bagian serializer. Nah, kenapa saya memilih serializer atau anonimitas dan hak akses? Nah, kalian bisa lihat di sini pada bagian serializer tuh data laporan itu tidak hanya dikirim apa adanya, tetapi juga diberi informasi tambahan untuk kebutuhan front end. Contohnya pada field di bagian report saya yang bagian ini, kita memberi tambahan seperti reporter name, is owner, terus ada can edit, can delete. Jadi sebagai citizen tuh dia dapat misalnya fieldnya itu membantu front end itu menentukan tombol apa saja yang boleh muncul untuk user tertentu. Jadi misalnya kalian sebagai citizen tuh kalian dapat mengedit dan kalian dapat edit dan delete dan ya inilah kalian bisa lihat di sini. Nah, bagian paling penting itu ada di bagian anonimitas pelapor ya. Field report tuh mana sih field report? Nah, ini kalian bisa lihat di field report ini. Jadi, kalian sebagai warga itu username asli hanya ditampilkan jika laporan tersebut memiliki user yang sedang login. Nah, jika laporan milik orang lain, nama itu tetap disamarkan ya menjadi warga anonim nih. Kalian bisa lihat di sini. Jadi misal kalian tuh pakai nama misalnya Davin. Nah, nama Davin nanti jika kalian akan membuat laporan, dia itu akan disamarkan menjadi warga anonim agar privasinya terjaga ya. Dan juga selain itu serial serializer itu juga menentukan hak akses. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nih, can edit, can delete. Jadi, citizen itu hanya boleh mengedit, menghapus, atau mengajukan laporan miliknya jika statusnya masih draft. Sementara admin itu hanya boleh memperbarui status laporan yang masuk alur penanganan, yaitu report, verified, in progress, dan resolve. Ini buat admin. Nah, mungkin pada bagian ini saya hanya menjelaskan bagian yang serializer aja, buka kode program. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam Swagger atau Scalar. Jadi kita pilih salah satu. Mungkin saya di sini akan memilih Swagger ya. Di sini dengan Swagger URL sendiri ini. Jadi di Swagger ini kita akan menguji apakah dokumentasi REST API itu sudah tersedia melalui Swagger Scalar. Nah, dokumentasi itu menampilkan endpoint yang digunakan oleh aplikasi seperti register, ada report, ada token. Nah, untuk
menampilkan endpoint yang digunakan dengan dokumentasi itu developer saya itu dapat melihat metode HTTP format request dan respon yang dihasilkan oleh backend. Contohnya pada ini ya, pada token. Di sini kita try itu aja. Mungkin kalian bisa lihat di sini kita menggunakan akun Citizen ya, karena ingin melihat laporan aja. Citizen 3 passwordnya sendiri ya kelihatan ya, TRI 12345. Yuk. Nah, misalnya dia berhasil, di sini dia akan menampilkan kodenya 200 dan menghasilkan sebuah akses key untuk tokennya sendiri. Jadi ini kayak langkah-langkahnya dalam bentuk wah. Nah, ini kita copy aja. Kita copy, terus kita masukkan ke sini, ke JWT, kita authorize, nah, close. Habis itu, kita bisa dapat melihat ya, execute. Nah, kalian bisa melihat yang dikirimkan oleh Citizen 3 ini apa aja sih. Itu kalian bisa lihat di sini dari ada lampu, ada beberapa lampu jalan rusak. Nah, ini adalah contoh pengujian endpoint-nya. Jadi mungkin itu saja ya untuk bagian Swagger. Buat buka itu terus, maaf. Nah, yang keempat, kita akan menjalankan running automate testing. Nah, ini yang paling bingung nih sebenarnya. Yang paling banyak error, yang paling banyak fail. Jadi kenapa fail? Jadi di sini tuh kalau di lokal dia masih oke lah kalau untuk testing-testing kalau di bagian lokal ya. Tapi kalau udah di deploy ke server pada bagian testing ini kadang tuh banyak eh, permission denied kayak misal aksesnya tuh kalau di kan karena kita pakai server dari kampus jadi dosen ya. Jadi kita nggak bisa buka beberapa nggak bisa install beberapa yang harus dibutuhkan untuk menjalankan testing ini. Nah, mungkin kita langsung saja ya ke langkahnya. Yang pertama kita akan coba masuk dulu ke servernya. Menggunakan SS03 151 83 6483. Balik. Kalau bener ya? Salah, salah, salah. Salah, salah guys. Bentuk ternyata. Oh iya. MHS 07 tuh. CLS. Nah, kita clear aja deh. Nah, untuk pengujian backend, di sini kita kan disuruh mengujikan backend dan juga front end ya untuk perintah execution testing yang udah di deploy ke server. Nah, untuk pada bagian backend di sini tuh saya menggunakan eh, meng- menggunakan database sendiri ya karena kalau mau menggunakan database yang di deploy itu nggak bisa. Jadi saya ke CD Project Add terus ke server Smart City. Di sini saya akan mengaktifkan VNV-nya dulu dengan cara source VNV bin activate enter. VNV-nya sudah aktif. Nah, untuk pengujiannya di sini kita menggunakan Python manage.py case main. Jadi menuju ke main app min settings smart city main app plus settings enter. Kalau berhasil, nah ini berhasil ya, dia ngeran 40, dia font 49 tes dan juga ngeran 49 tes dan itu berhasil. Kalian bisa lihat di sini. Ini ada tes additional, ada modul yang dimanakan semua tes itu
berisi 49 tes. Nah, kan kalau di lokal itu dia cuman kalian tinggal misalnya itu tinggal Python main tes main app, dia langsung jalan. Kalau di ini dia kayak gini dulu, karena nggak bisa dia langsung kayak gitu, karena dia nabrak ke database lama dan kalian juga harus membuat database yang kayak ngecoh aja lah sebenarnya agar dia ngenalin database-nya. Nah, itu ada di I saya lupa. Nah, yang terakhir kita akan unit tes berhasil, kita akan menjalani coverage untuk melihat seberapa banyak kode backend yang tercakup oleh tes. Nah, coverage itu tidak hanya memastikan tes berhasil, tapi juga menunjukkan presentasi bagian kode yang benar-benar dieksekusi sama testing. Nah, target minimal dari coverage itu adalah 80% ya, di atas 80%, dan pada project ini coverage saya itu coba kita lihat ada berapa ya. Kita coverage erase, hapus dulu. Erase itu coverage. Nah, ini kita karena panjang kita hmm, run, habis itu kita ke coverage report. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 91 ya. 91 coverage-nya. Terus ada yang namanya coverage HTML. Kalian bisa lihat di ini sebenarnya pembacanya harusnya kalau pakai ini gampang sih, kalian tinggal ke ini ke indeks HTML. Nah, ini adalah coverage report-nya 91%. Ya, mungkin untuk bagian ini kalian bisa lihat sendiri menunjukkan 91% yang di mana ini sudah di atas dari praktikumnya, yang di mana dia praktikum sendiri itu 80%. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan playwright. Playwright. Jadi di mana di sini kita tuh akan eh, menguji front end dari laptop lokal, tetapi target pengujian itu diarahkan ke aplikasi hasil deployment. Nah, frontend itu menggunakan GitHub page, sedangkan backup API mengarah ke server kampus. Nah, caranya itu digunakan server agar tidak memiliki dependensi Chromium, dan akun server tidak memiliki akses sudo untuk menginstalnya. Jadi, maksudnya tuh, jadi di SSH ini tuh terbatas ya, karena dia itu tidak dapat, bukan di CSS-nya, di servernya itu terbatas, dia itu tidak dapat memiliki dependensi Chromium, dan akun server itu tidak memiliki akses sudo. Jadi saat melakukan sudo itu aksesnya itu denied. Jadi dia butuh permisi dari adminnya sendiri. Nah, untuk testingnya sendiri di sini saya ini ya, udah ini. Kita harus tunjuk di kode saya itu ada, pokoknya dia sini kita harus mengarahkan dulu ke bagian bagian ke server dari kampus ya, URL-nya. Nah, terus kita langsung saja pengujiannya menggunakan npm cmd test head. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian bisa lihat pengujiannya di sini, dia URL-nya nembak ke kampus langsung ya, bukan ke kampusnya, nembak ke server yang udah di deploy maksudnya. Nah, di sini kita lihat untuk bagian front end, kalian lihat sendiri untuk URL-nya dia menggunakan get polynelia, dan untuk backend-nya sendiri dia menggunakan URL dari URL server yang udah di-deploy. Tapi ini menggunakannya masih lokal, karena untuk kita gunakan di SSH atau udah yang di server dia itu nggak bisa, karena nggak bisa masuk ke sudosu untuk menginstal npm.
Kalian bisa lihat di sini, ujiannya berhasil ya. Nah, kalian juga bisa melihat hasilnya di dalam web. Nih, oke. Mungkin itu saja ya untuk running automate testing. Sekarang refleksi. Sebutkan salah satu kendala paling sulit bug error yang dihadapi selama satu semester. Mungkin dalam bug error selama satu semester ini, saya tuh kebingungan dalam eh, menginter memulai kayak mengaplikasikan dari front end dan juga back end. Sebelumnya kan kita cuma fokus pada bagian back end saja yang dimana sudah membuat desain yang bagus-bagus, terus ngebuat agar dapat ini itu. Tapi waktu masuk ke lab berapa itu yang mulai masuk ke bagian front end, jadi bingung gitu. Ternyata eh, di di PI ini di project ini tuh kita harus menggunakan dua, kan dua sih kayak memulai mengintegrasikan banyak bagian sekaligus mulai dari front end SPA, back end Django REST API, habis itu ada ngedeployment ke server, yang dimana kan kita pakai lokal, kita disuruh ngedeployment ke server sampai pada automate testing. Nah, setiap bagian itu saling berhubungan ya, karena sehingga perubahan kecil saja pada front end atau back end itu bisa membuat fitur lain ikut bermasalah. Bisa jadi dari fitur, misalnya fitur apa ya? Kalau yang saya bermasalah tuh fitur dari UI-nya, UI dan juga fitur kayak live search-nya itu kadang kalau misalnya kita ganti kodenya nggak sesuai di back end sama front end, dia tuh kadang bisa error, guys. Nah, dan juga nih di bagian server tuh contoh kendalanya yaitu adalah saat menjalankan playwork tadi pada aplikasi hasil deployment atau yang ada di server. Nah, browser tuh tidak bisa berjalan karena ada dependensi Linux yang belum tersedia, sedangkan akun server itu tidak dapat memiliki akses sudo untuk menginstalnya. Solusinya tadi, kita pakai dari lokal, tapi nembak URL-nya URL server. Nah, mungkin ada banyak lagi ya untuk error bagian objek, eh, error pada bagian project ini, mungkin pada bagian kayak misal views nih, pada bagian ini nih, URL nih, URL nih. Kadang pada bagian URL ini, pada bagian pet ini tuh yang bikin kayak error. Misalnya kita mau masuk setelah delete nih, setelah delete kan harusnya dia langsung kehapus. Nah, kadang tuh kode error, guys. Sumpah itu bagian paling ngeselin. Dan mungkin itu saja ya untuk refleksi dan pengujian selama satu semester. Untuk mata kuliah ini bisa dibilang gampang sebenarnya, karena ada teman, ada I. Tapi ini juga menjadi tantangan saya untuk selanjutnya dalam mengintegrasikan suatu web. Jadi saya bisa dapat tahu lah alur-alurnya dari dari mata kuliah ini. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.